Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita sudah Allah memperkenankan memperpanjang usia kita sampai kita bisa melampaui masa-masa yang dianggap ya, dan kita juga rasakan itu paling sulit selama ini ya, dengan adanya pandemi. Adanya pandemi sekarang sudah melandai, mudah-mudahan ya sehat terus ya, sehat terus. Dan berdoa mudah-mudahan ini ancaman terbaru, ada penyakit apalah namanya, ya, kita juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia sehingga bisa melihat jalan yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu Sri Lestari, Bu Susi, Bu Dian, Bu Ini, Bu Mute, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada hari ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian, kita sudah masuk ya, 2 kali ya secara berturut-turut kita membahas teks pokok di pelajaran ke-12. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Sampai pada pertemuan yang terakhir kita sudah mengkaji makna ungkapan demi ungkapan yang ada pada 2 kutipan ayat ini. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mari kita baca terlebih dahulu, biasa saja kita baca terlebih dahulu ayat yang akan menjadi kajian kita. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, baik. Itu dia berdasarkan pemahaman yang sudah kita miliki, ya, mudah-mudahan masih teringat. Coba kita hubungkan ya, antara ungkapan yang ada di sebelah kanan dengan penjelasan yang cocok, dengan penjelasan yang cocok yang ada di sebelah kiri. Ya, ungkapan yang cocok ada di sebelah kiri. Di sebelah kanan yang pertama kita baca ada ungkapan apa di situ? Ahlul kitab. Ahlul kitab. Kemudian yang kedua? Al-ma'ruf. Al-ma'ruf. Ya, kemudian yang ketiga? Al-munkar. Al-munkar. Kemudian yang terakhir? Ummah. Ummah. Ya. Ummah.
Coba kita lihat pilihan-pilihannya, manakah yang paling cocok dari ungkapan ya yang ada sebelah kanan dengan sebelah kiri. Yang pertama adalah al-muslimuna kulluhum. Ya, kemudian yang kedua asyarru was-sayyi'at. Ya, kemudian berikutnya al-yahudu wan nasara. Nah, berikutnya al-a'mal as-salihah. Kemudian yang terakhir adalah ba'dul mu'mini. Silakan dipasangkan ya, ibu-ibu, bapak, ya, ibu-ibu sekalian. Ya, kira-kira ini yang mana yang pasangannya yang cocok antara yang sebelah kanan dengan sebelah kiri? Kitab Yahud wa Nasara. Nomor 1, Pak. Ya, ahlul kitab, al-yahud wan nasara. Yahud wan Nasara. Baik. Nah, kemudian yang kedua Al-ma'ruf al-a'mal Al-ma'ruf sholihah. al-a'mal sholihah. iya baik, al-ma'ruf persamaannya adalah al-a'mal as-sholihah. Kemudian berikutnya yang ketiga Al-munkar asyaru wassayi'ah. asyar wasai'at. Baik. Kemudian berikutnya yang terakhir Umatan Muslimun muslimun kulluhum. yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang atas. Al-muslimuna kulluhum, itu ya. Pak Guru boleh nanya nggak? Pak Guru, Ya, yang boleh ini nanya nggak? rumah ini pasangannya yang al-muslimuna kulluhum ya. Iya Pak Iya, Guru. Pak. Iya, oke baik. Nanti setelah ini ya, Bu Yun, setelah ini nanti kita beri kesempatan kita gali dulu yang ibu-ibu sudah pahami dari apa yang ada di sini. Nah, misalnya tadi al-Yahud wan Nasara itu dipasangkan dengan ahlul kitab. Itu ya, al-Yahud, apa maksudnya al-Yahud? Orang Yahudi. Nah, kalau an-Nasara Nasrani. Orang penolong. orang Nasrani, itu ahlul kitab. Al-ma'ruf apa maknanya al-ma'ruf? Kebaikan. Kebaikan. Yang melakukan Orang-orang. kebaikan. Ya, pasangannya tadi apa? Sifat. Al-a'mal sholihah. Al-a'mal as-sholihah. Apa maknanya al-a'mal as-sholihah? Yang melakukan perbuatan soleh. Baik. Itu ada idenya mengatakan yang dari mana, Bu Susi? Alif lam. Apa kita ada begitu tuh ilmunya alif lam itu bermakna yang? Atau ada penjelasan lebih lanjut itu? Al-a'mal ya yang bentuk keempat itu kan, Pak? Yang mana yang bentuk 4? Alif as-sholihah. Oke, apa maknanya as-sholihah? Assalamualaikum Pak Guru. As-sholihah yang apa yang baik, Pak ya? Oke, bagus, bagus. Nah, kalau al-a'malnya bagaimana al-a'mal? Al-a'mal sebenarnya itu sebentar Pak ya. Oke. Alnya kan alif lam ditambah hamzah. Jadi saya berpikirnya masih bentuk 4 juga dengan alif lamnya, tapi a'malnya itu a'malnya apa bentuk 3 ya? Sebentar Pak, saya biasa masih bingung. Saya agak lupa. Kalau ciri-ciri lahiriah bentuk 4 ada di situ. Ciri-ciri kuat gitu, bentuk 4 ada di situ. Salah satunya ya alif lam itu, Pak. Alif lam itu tidak kuat ya. Alif lam tidak kuat untuk mencirikan apakah Untuk dia 4, ya? 3 atau 3 bukan 4, yang ya. lain. Apakah dia 4 atau yang lain? Tidak gitu ya, yang sudah kita pelajari bahwa kalau ada al itu baru mengantarkan kita pada
dugaan kuat bahwa ini bisa bentuk 3, ini bisa bentuk 4. Nah, gitu ya. Ibu-ibu yang lain, al-a'mal ini dipahaminya ini tunggal atau jamak? Tunggal ya. Oke, baik. Yang lain? Halaman berapa sih? Guru halaman berapa, Pak Guru? Yang lain? Nah, coba ibu-ibu sekalian ya. Ini kalau huruf pertama dan huruf keduanya tidak ikut serta, maka yang tersisa adalah A'mal. Oke, baik. Masih ingat ilmu kita al-arkan, arkan, gitu. Arkan itu tunggal apa jamak? Jamak, Pak. Nah, jamak. Kemudian pelajaran kita yang ke-6. Rukun sholat itu kan? Ya. Pelajaran kita yang ke-6. Pelajaran kita yang ke-7. Apa yang ke-7 tuh? Al-af'al. Tasrif al-af'al. Al-af'al tunggal apa jamak? Jamak, Pak ya. Iya. Tunggalnya apa? Al-af'al? Fa'ala ya. Fi'il ya. Fi'il. Tunggalnya fi'il. Kalau al-arkan tunggalnya rukun. Nah, al-a'mal ini juga mirip seperti tadi. Al-arkan, al-af'al, al-a'mal itu adalah bentuk jamak. Jamak berarti. Nah, bentuk jamak. Tunggalnya apa? Amal. Nah, tunggalnya adalah amal. Nah, sehingga amal itu udah masuk bahasa Indonesia. Amal itu berbuat. Ya, berbuat. Nah, sehingga al-a'mal itu maknanya perbuatan. Ya. Berarti jamak. Oke, bagus. Berikutnya al-munkar tadi apa pasangannya? Asyarro wasayyi'at. Asyar apa maknanya asyar? Asyarro, kejahatan. Iya. Kalau as-sayyi'at? Dosa. Ya, selain dosa apa? Dari setan itu bukan, Pak? Buruk ya. Ada yang ingat ini apa kata yang berkaitan dengan sayyi'at? Syaitan. Sayyi'at. Ada yang ingat? Buruk ya. Ini ya. Secara itu buruk, kejahatan. Ini kita apa namanya dulu ya. Kalau ibu-ibu bisa narik-narik ya kenangan masa lalu, itu di pelajaran kita yang keempat. Al-jaza. Dulu kan ada? Al-jaza. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina itu asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna gitu ya. Sayyi'at ini dari kata su ya, yang sekarang kita punya kan, kita sebenarnya kata ini punya ya, punya arti istimewa buat kita. Kata sayyi'at itu seakar dengan kata su. Ya, dari kata su lahirlah istilah su'ul khotimah. Sedangkan kita husnul khotimah. Bukan dari syaiton ya. Kalau yang syaiton itu saynya orang Indonesia. Apa kabar say? Say apaan? Syaiton. Itu shin itu. Syaiton. Itu. Oke, baik itu ya. Al-munkar itu. Kemudian ummah. Ummah tadi ada yang mengatakan al-muslimuna kulluhum, ada mengatakan ba'dul mu'minin. Kalau al-muslimuna kulluhum apa maknanya? Mereka seluruh orang-orang muslim, kulluhumnya nggak tahu Pak Guru. Yang lain? Mereka masing-masing orang-orang muslim di antara mereka mungkin gitu ya. Ya, baik. Yang lain apa? Al-muslimuna kulluhum. Mereka masing-masing mereka. Iya, itu. Ya. Oh, masing-masing. Ini al-muslimuna banyak tidak? Banyak. Kita sebut apa kalau begitu?
Kalau masing-masing itu kan masing-masing kan tuh ini dia tidak menunjukkan banyak tuh kalau masing-masing. Kalau banyak Semua kita bilang berarti. apa? Semua. Atau apa lagi bahasa kita? Mereka seluruhnya. Seluruhnya. Seluruh. Semuanya. Gitu ya. Seluruh orang Muslim. Tuh, seluruh Seluruh ya. ya. Seluruhnya. Seluruh. Ya, seluruhnya kata-kata. Nya itu kalau bahasa Indonesia kan bisa tunggal, bisa jamak kan kalau orang Indonesia ya. Tapi kalau bahasa Arab kalau banyak pakai hum, kalau tunggal pakai hu. Nah, gitu. Pakai hu, hum. Kalau ba'dul mu'minin apa? Kalau ba'dul mu'minin? Bagian orang Muslim. Iya, baik. Itu dia maknanya. Ya, ada dua yang dipilih. Manakah di antaranya yang cocok? Ini apakah yang disebut dengan ummah itu yang mana gitu? Yang terakhir. Yang atas dong, Pak. Ternyata yang bawah ya. Kalau saya yang bawah, Pak Guru. Yang bawah ya? Yang Yang bawah saya. bawah. Namanya ummah. Ummah ini yang dimaksudkan tadi itu ya. Oh, Di dalam iya. ayat yang sebelumnya yang kita sebut ya, yang kita bicarakan. Bahwa di situ kan di dalam ayat sebelumnya dijelaskan, dibicarakan untuk keharusan berdakwah, gitu ya. Ummah berdakwah. Berdasarkan pemahaman ini, ummah yang harus berdakwah itu seluruh umat Islam apa sebagian berdasarkan pemahaman kita? Seluruh, Pak. Sebagian. Dari mana kita menduganya? Ada enggak pernyataan yang mempertegas bahwa sebagian bukan seluruhnya? Ada. Yang mana? Minkum. Nah, betul tuh dia. Ya, ada ungkapan minkum. Iya, Pak. Ada ungkapan minkum. Nah, itu ya, ada ungkapan minkum. Dari mereka. Iya, jadi sebagian ya, sebagian arahnya. Ya, jadi itulah mengapa yang dianggap cocok adalah ba'dul mu'min. Ya, baik, silakan Bu Yuni apa yang ingin ditanyakan? Sudah tadi Pak Guru kuluhum mau tanyanya. Oh. Kan nanti daripada saya ditanya nggak tahu jadi saya nanya aja. Ya, ini kan beda ininya, apa namanya? Beda momennya. Beda momennya. Iya, persiapan. Oke. Baik, Ibu-ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan atau apa yang kita baru saja bahas itu dianggap jelas, nah, kita beranjak ke berikutnya. Berikutnya ke tanmiyatul mufradat. Ya, kita akan kembangkan beberapa kata pokok ya, dari ungkapan ini. Tanmiyatul mufradat kita yang pertama berdasarkan pelajaran kita hari ini adalah dari ungkapan yad'una ilal khair. Kalau kata yad'una, ibu-ibu sekalian, ini sudah kita bahas. Ya, kita udah bahas pada waktu mempelajari dares yang pelajaran yang ke-12. Ya, pelajaran 12 kita nad'u ba'da shalah. Di situ bisa bermakna ini, bermakna ini dan sebagainya. Yang akan kita bahas di sini adalah kata khair. Kata khair, apa makna dasar yang kita sudah dapatkan? Baik. Kata khair itu, ibu-ibu sekalian, dia itu unik kata ini. Ya, dia unik. Dalam hal bahwa kalau kita melihat kata-kata bahasa Arab, kan ada ya yang sifat yang kita sebut dengan ada sifat positif, ada sifat komparatif, ada sifat juga yang superlatif. Masih ingat itu? Positif, komparatif, superlatif, masih ingat? Degree comparison paling baik. Nah, itu kalau bahasa Inggris tuh. Ini bahasa Arab, Nah, itu yang bermakna ada yang lebih dan ada yang paling. Nah, dan itu kata-kata yang lain biasanya bentuk sifatnya itu beda dengan bentuk masdarnya. Ya, bentuk sifatnya beda dengan bentuk masdarnya.
Tapi kalau ini kata ini namanya baik ya, namanya orang baik ya, namanya orang baik, namanya kebaikan itu istimewa dia. Apa? Namanya orang baik itu tidak ini ya, namanya orang baik itu tidak tentatif dia. Kalau namanya orang baik itu kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja itu. Oh iya. Ya, kepada kapan saja, di mana saja. Karena itu kalau kita lihat itu bahwa ide namanya baik itu tidak berubah-ubah. Dalam arti apa tidak berubah-ubah? Kemarin kalau ketemu di hari Senin dia baik, ketemu hari Selasa enggak baik. Itu kan namanya berubah-ubah. Kalau ketemu di LBG dia baik, tapi kalau ketemu di rumahnya dia enggak baik. Itu kan namanya berubah-ubah. Kalau namanya baik itu ketemu di mana, ketemu juga kapan dia baik. Nah, itu misalnya pertama ini kata khair bisa bermakna kebaikan. Kalau kita lihat maknanya seperti ini, karakternya ya kebaikan, kesejahteraan, keberuntungan, ya kemudian berderma. Ini kira-kira kalau maknanya gayanya seperti ini bentuk berapa nih kira-kira kuatnya? 3, 4, 3. 3 masdar ya. 3. Bentuk berapa? 3. Iya, betul. Tuh. Seperti kalau kita mengatakan baca masdarnya Bacaan. nah kira-kira begitu ya. Tuh. Kalau baik kebaikan. Itu ke masdar yang karakter begitu. Kalau buruk Keburukan. nah kira-kira begitu tuh arahnya ke makna sebagai masdar ya, sebagai masdar. Contoh di dalam kalimat coba dibaca sama-sama. Al-mu'minuna yad'una ilal khair. Iya, baik. Ada ungkapan yang belum terpahami? Ada yang belum terpahami? Orang-orang mukmin mengajak kepada kebaikan. Iya, iya. Pertanyaan saya dipahami dengan berbeda ya. Iya, oke bagus. Itu artinya ibu-ibu sudah paham. Itu yang pertama. Yang kedua, ini komparatif dan superlatifnya. Khair. Yang dikasih jawaban. Ya, bisa bermakna lebih baik, bisa juga bermakna paling baik. Di sini tidak ada penanda umumnya. Kalau yang lain penanda umum lebih atau paling apa? Min. Min ya. Ada Apa yang lain? Penanda lebih? Min. Hamzah kata Ada hamzah. Ada hamzah. Lebih atau paling itu untuk kata-kata yang lain biasanya ditandai hamzah untuk bentuk empat. Nah, sedangkan untuk membedakan antara apakah dia bermakna lebih atau paling, baru kita bisa memanfaatkan keberadaan min gitu. Kalau min itu ke lebih, kalau tidak ada minnya itu ke paling gitu. Ya, kita lihat di dalam contoh dalam kalimat. Silakan dibaca sama-sama contohnya. Ilmu khairun minal mal. Iya, baik. Ada ungkapan yang belum terpahami? Ilmu lebih baik daripada perbuatan. Tidak ada, tahu semua Pak Guru. Baik. Apa maknanya? ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik dari harta. Iya, ilmu lebih baik daripada harta. Nah, ini baru tadi cocok ya. Dari mana kita duga bahwa ini bermakna lebih? Min. Karena ada minnya, ya. Karena ada minnya, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang ini sekarang? Baca. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ada ungkapan yang belum terpahami? Sudah. Baik. Coba Bu Tati, apa maknanya ini Bu Tati?
Khairun koordinasi an Hilang. linnas. Ya, silakan Bu Tati coba. Linnas. Kebaikan manusia. Kebaikan manusia ya Pak. Tidak apa nih ya? Waduh. Ibu ini Bu Tati ini saya bisa membayangkan ya ininya mungkin karena peletakan filenya yang enggak rapih gitu. Yang dia baca bahasa Arab tapi yang dia pikirkan bahasa Inggris. Sehingga an tidak katanya. Itu kan kalau bahasa Inggris an yang berarti tidak itu. Tuh. Nah, tuh. Kalau bahasa Inggris gitu ya uncontrol ya itu artinya tidak terkontrol gitu. Ya, tapi ini kan bahasa Arab nih Bu Tati. Coba Bu Yuni silakan Bu Yun. Karena tadi dia tidak ada min, jadi Pak Guru maaf saya videonya di ini ya, soalnya itu lemah. Ya silakan. Jadi manusia paling baik bermanfaat bagi manusia. Iya bagus. Anfusahum bermanfaat. Iya baik. Memberi manfaat. Baik. Mana yang bermakna bermanfaat? Anfusahum. Coba lebih teliti lagi. Anfusahum. Coba lebih teliti lagi bacanya. Nggak apa-apa. Videonya dinonaktifkan nggak apa-apa. Biar suaranya lebih jelas. Iya anfa. Sudah Pak Guru. Anfa'uhum Pak Guru. Iya bagus. Itu Ibu menduga anfa'uhum itu satu kata. Dua. Yang pertama apa? Anfa'u. Yang kedua? Hum. Nah, yang bermakna bermanfaat yang mana? Anfa'u. Iya, bagus. Berarti itu sifat ya, Bu? Saya taunya infak itu sifat ya. Oh, bukan sifat itu masdar ya Pak Guru ya. Saya ulangi lagi ya Bu, pelan-pelan aja ininya, pelan-pelan aja. Seperti biasa ya ibu-ibu sekalian, saya sering menyampaikan saran ya, kalau ini tidak bisa disebut nasihat, takut nanti ada yang tersinggung ya. Tuh orang ini bukan nasihat tapi saran. Saran saya bahwa sebaiknya tidak usah terobsesi untuk selalu benar. Sampai-sampai lupa untuk menikmati proses. Nah, gitu tuh. Apa maksudnya itu orang yang terobsesi terlalu benar, lupa menikmati proses? Salah itu bagian dari proses. Nikmati aja. Jatuh bangunnya dalam hidup kita ini dinikmati saja. Jangan terobsesi jadi orang hebat, jadi orang terkenal, jadi orang kuat, dan sebagainya. Yuk kita coba lagi ya Bu Yun ya. Anfa'uhum dua kata. Yang pertama adalah anfa'u, yang kedua adalah hum. Anfa'u tadi apa artinya? Manfaat Pak Guru. Ya. Kalau saya rasa. Manfaat itu ya, manfaat itu sifat atau bukan? Dalam bahasa Indonesia ya, bermanfaat itu sifat apa bukan? Sifat. Ya, bagus. Nah, sekarang apa yang Ibu bisa ingat-ingat? Ini adalah bentuk sifat diawali dengan hamzah. Berarti nggak tahu, lupa Pak Guru. Lupa, apa baik. Kali ya. Ibu-ibu yang lain apa yang teringat? Ada bentuk 4, bentuk sifat dengan hamzah. Lebih manfaat. Ya, bisa lebih,
bisa paling. Nah, tapi kalau dalam konteks tersebut, mana yang lebih cocok? Paling atau lebih? Lebih. Paling. Kalau yang mengatakan paling, ada nggak tandanya itu dipahami paling? Tidak ada minnya, Pak. Ya, tidak ada Sinyal saya minnya. jelek banget. Kalau tidak ada minnya berarti Tidak ada min. Ya, Paling. paling. Baik. Siapa yang bisa menggabungkan ide-ide yang sudah kita pahami tadi? Pak Guru. Ya, silakan. Ratna. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia mereka yang manfaat untuk manusia yang lain. Bagus. Bu Ratna, berkenan nggak kalau pakai ilmu kita di sini? Gimana tuh Pak Guru? Ya, ilmu kita di sini tadi, khair itu maknanya apa? Baik, sebaik-baik. Nah, coba lihat, itu mah ilmu ibu itu. Coba lihat di layar, di paling atas. Ya, baik. Coba apa tuh khair? Paling baik. Baik, Pak Guru. paling baik. Lihat ke Paling layar, baik Bu. di atas, Bu. Lihat ke layar, paling atas. Di nih. layar, Ada Bu, kata monitor. khair. Oh iya, Pak Guru. Kelihatan. Oh iya, paling baik. La ilaha khair. Silakan. Bukan itu ya, bukan maksudnya ingin menyalahkan ibu yang tadi. Silakan, boleh saja. Cuman ini untuk saling mendukung antar kita supaya kompak. Jadi yang kita pakai ya, yang kita pakai adalah yang ada di pelajaran kita ini aja dulu gitu. Manusia yang paling baik, mereka yang bermanfaat untuk manusia. Oke, bagus. Yang lain, mungkin ada ide lain? Manusia ya yang paling baik adalah yang paling bermanfaat, Mereka yang paling bermanfaat. Sudah? Ya. Iya, bagus. Yang lain, silakan. Manusia yang baik paling manfaat bagi manusia. Bagus. Mana yang bermakna baik, Bu? Khair. Coba lihat lagi ke atas. Lihat lagi ke atas. Manusia yang paling baik sangat paling bermanfaat bagi mereka bermanfaat bagi yang lain. Oke, bagus. Ada lagi yang mau coba? Manusia yang paling baik, mereka yang paling bermanfaat kepada orang lain. Iya, oke, bagus ya. Jadi yang menjadi ini ya, yang menjadi perhatian utama kita adalah khair di sini bermakna paling baik, anfa'u di sini bermakna paling bermanfaat. Sama punya Oma kencengin satu lengkap. Ya. Khair ya, yang di awal ya, yang di awal itu bermakna paling baik. Ya, bermakna paling baik. Nah, sedangkan gitu ya, sedangkan anfa'u itu di bagian akhir itu bermakna paling bermanfaat. Nah, gitu. Yang penting di situ ya, menjadi penekanan utamanya di khairun nas anfa'uhum linnas. Sedangkan untuk memperindahnya misalnya anas di sini dimaknai manusia yang pertama ya, anas yang kedua bisa dimaknai dengan orang lain. Yang maksudnya sama. Manusia terbaik, manusia yang paling baik. Nah, ini karena ini sudah subjek, bisa ditambahkan adalah setelahnya adalah. Itu. Mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oke, bisa tuh. Tapi itu tadi ya, jangan lepas di sini. Khair di sini paling baik, anfa'u yang di sini bermakna paling bermanfaat. Nah, tapi kalau misalnya paling baik itu mau diungkapkan dengan gaya-gaya yang lain, misalnya gaya Bu Ratna tadi, sebaik-baiknya, nah silahkan.
Nah, berarti nanti apa? Sebermanfaat-manfaatnya. Silahkan. Ya. Tapi kalau kita di sini, supaya jadi ada patokan, ada fokus bersama kita, khair di sini paling baik, anfa'u di sini paling bermanfaat. Bisa diikuti Bu Yun terutama, dan ibu-ibu yang lain tentunya. Iya Pak Guru. Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Itulah dia kata khair. Khair tadi bermakna kebaikan. Khair bisa bermakna lebih baik. Khair juga bisa bermakna paling baik. Itu yang saya mengatakan, kata ini memang istimewa. Sebagaimana istimewanya kebaikan itu. Ya, sebagaimana istimewanya kebaikan itu. Oke, kita lanjut berikutnya. Dari kata khair nih sekarang ya. Kata khair 3 huruf dasarnya apa kira-kira tadi? Kok ya, Ro? Iya. Kho ya ro itu ibu-ibu sekalian ya. Kalau pakai ilmunya temenan ya. Kho ya ro itu dianggap sama dengan kho alif ro. Nah, gitu ya. Dianggap sama dengan kho alif dan ro. Begitu juga seumpama ada nanti ada kho waw ro. Ini dianggap sama nih. Ya, dianggap sama. Nih, walaupun berbeda namanya temenan ya, namanya temanan. Nah, sehingga gitu ya. Kita ambil nih salah satunya nih. Kata kho ya, yang tadi khair yang sama dengan kho, alif dan ro. Nih, kalau misalnya kita lihat ada kata ikhtaro. Apakah di situ ada kho, alif dan ro-nya? Ada. Ada, Pak Guru. Nah, ada ya. Tuh. Berarti di dalam kata ikhtaro itu ada makna dasar apa? Baik. Kebaikan. Baik. Lalu kita lihat sekarang bagaimana cara memahaminya. Nah, kata ikhtaro maknanya, makna akhirnya menjadi apa? Memilih. Nah, bagus. Nah, memilih berawal dari makna baik, kemudian berkembang terakhir menjadi memilih. Bagaimana cara menggabungkannya? Itulah jadi bahasa ini langsung memberitahu kita bagaimana apa yang harus kita pilih. Yang harus kita pilih adalah yang baik. Gitu. Jangan pilih kalau dia nggak baik gitu. Jadi ide tentang memilih yang baik itu dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu terungkap di dalam kata ikhtaro. Mari kita lihat berikutnya nanti dalam bahasa kita sehari-hari. Madinnya ikhtaro, mudhari'nya Ya. iya, masdarnya Ikhtiar. nah, kemudian sifatnya Mukhtar. nah, kalau begitu kata mukhtar ini apa maknanya? Yang terpilih. Iya, Yang betul. Yang terpilih. Iya, betul. Betul. Nah, maka ibu-ibu ya, kita ini ya, dalam bahasa Indonesia, dalam ungkapan-ungkapan sehari-hari yang ini diambil atau diadopsi dari bahasa Arab, sering kita mengatakan bahwa kita ikhtiar dulu semaksimal mungkin, katanya gitu. Atau ikhtiar dulu baru tawakal. Ibu-ibu pernah dengar begitu? Ungkapan seperti itu? Ya. Ikhtiar dulu baru tawakal, ada? Iya. Nah, pada waktu itu biasanya orang Indonesia kalau memahaminya ikhtiar itu artinya apa? Usaha, betul. Dalam bahasa kita, ikhtiar itu dipahami dalam arti usaha. Tapi di sini sekarang wawasan kita jadi bertambah luas lah. Kalau menjadi usaha, maka itu bukan sekedar usaha, tapi usaha kebaikan, gitu ya. Jadi usaha itu usaha kebaikan sehingga kita menjadikannya sebagai pilihan. Jadi kita menjadi pilihan. Dari kata ini ibu-ibu ya sekalian, kita dulu ya udah lebih dahulu akrab dengan kata istikharah. Kan?
Ya, istikharah. Ini populer di kita ini. Sudah kata Sholat istikharah. Ya. Tuh. Apa 3 huruf pokok yang muncul di situ? Istihara. Sin. Apa 3 huruf pokok yang muncul di situ? Apa? Istikharah. Apa? Ta, Kho, alif, ro. Gitu. Tuh. Mana dasarnya apa tadi? Baik. pilihan. Nah, Memilih. mana dasarnya baik. Kalau Baik, ada baik, alif baik, sinta, baik. masih ingat Alif alif sinta dulu. Tambahan ya, berarti. Istighfar. Mengindikasikan makna apa? Apa ya, lupa ya. Alif sinta. Itu dulu kita belajar di pelajaran 5 tuh. Ya, Iyyaka na'budu wa hanya. iyyaka nasta'in. Ada mana apa? Perintah ya. Oh iya, baik, nanti dilihat-lihat lagi. Ada makna minta gitu. Ada makna minta. Tuh. Makanya minta hujan apa istilahnya? Sholat minta hujan? Iya, gitu. Tuh, ya. Kalau minta ampun? Istighfar. Iya, betul, istighfar gitu. Tuh ya. Oke. Baik. Jadi ya, kata ikhtara ini berawal dari khair itu tadi. Berawal dari khair, ada juga khor, begitu juga khur itu ya, seakar ya, dianggap sama karena itu menggunakan ilmu temenan ya, ilmu temenan dasarnya. Nah, kita lihat sekarang contoh-contoh penggunaan dari kata yang sedang kita diskusikan. Silakan dibaca Ibu-ibu sekalian. Nabiyan wa rasulan. Iya, bagus. Ada ungkapan yang belum dipahami? Nabiyan wa rasulah ihtaro Ada yang belum terpahami atau sudah? Udah, Pak. Ya, baik. Silakan. Ada yang ingin berbagi pemahaman yang sudah didapat? Bisa, Pak Guru. Saya Pak Guru. Silakan, Bu Yuni, silakan. Siapa Pak? Allah memilih Muhammad. Saya Pak Guru ya. Iya, iya. Silakan, sudah Bu Yun? Allah memilih Muhammad. Allah memilih Muhammad sebagai kali Pak Guru ya, kata penamanya sebagai nabi dan rasulnya. Oke, baik. Gitu Pak Guru. Oke, baik. Dari mana tadi ada makna sebagainya? Nambahin sendiri Pak Guru biar cakep. Oke, bagus ya, biar cakep ya. Dikasih bedak ya, dikasih sunblock ya, dikasih apa? Kalau Bu Nur gimana Bu Nur? Allah memilih Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Bagus. Nyaknya dari mana nyaknya? Enggak ada. Rasul bagi nabi dan rasul. Oke, kirain dikasih bedak tadi. Dikasih bedak. Ya. Yang bermana memilih yang mana Bu Nur? Ikhtaro. Itu bentuknya apa? Itu berarti emadin. Berarti apa kalau begitu? Allah telah memilih Muhammad nabi dan rasul. Iya, baik, bagus. Nah, lihat berikutnya. Ini contoh penggunaan bentuk sifatnya di dalam kalimat.
ya bentuk dalam kalimat. Ya, silakan dibaca ya, kita baca bersama-sama. Allahumma sholli ala Allahumma sholli Muhammadinil muhtar wa alihil ahyar. Baik. Apa ada ungkapan yang belum terpahami? Ahyar. Ahyar. Nah, coba Bu Firyanti kenali kira-kira 3 huruf dasarnya apa? Bu Dian? Iya. Kira-kira apa 3 huruf dasarnya dari kata yang tadi Ibu tanya? Alif, ro. Oke, bagus. Ada makna apa di balik kata itu? Kebaikan. Baik. Makna dasar apa? Baik. Iya, betul. Oke, ada lagi yang lain? Ya tadi kan itu apa? Khair itu kan. Memilih. Wa alihi ahyar. Muhammad. Ada lagi yang belum terpahami? Oke, kalau sudah, silakan. Apa makna yang bisa diungkapkan dari kalimat terakhir yang sedang kita bahas? Izin Pak, mencoba Pak. Silakan, Bu Susi, silakan. Allahumma sholli ala Muhammadil muhtar wa alihil ahyar. Ya Allah, Allahumma ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad yang terpilih itu ya, yang terpilih dan kebaikan kepada keluarganya. Saya agak bingung. Caranya begini Bu, satu-satu untuk ya, Pak. tahap pertama sesuai dengan urutannya saja dulu ya, urutannya saja dulu. Kalau nanti ternyata tidak cocok sesuai dengan urutannya, baru kita otak-atik. Allahumma ya Allah sholli, Allahumma sholli ya Allah berikanlah kalau nggak salah apa ya, kesejahteraan itu Allah kepada Muhammad al-Muhtar. Al-Muhtar itu yang Muhtar, yang terpilih kan Pak itu ya. Oke, terus? Dan alihi keluarganya, al-khair, al-ahyar, maaf. Al-ahyar itu berarti dari khair Pak, saya jadi lupa nih al-ahyar. Oke, bagus. Nanti dicoba lagi ya, dicoba lagi dalam hening dulu. Coba yang lain. Ya. Paling. Baik. Bang udah ketemu tuh. Kalau masih bergelombang dikit sudah ketemu tuh. Silakan, siapa yang jadi juru bicara? Dokter Mute deh gantian. Silakan. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan dan kebaikan kepada Muhammad yang terpilih dan keluarganya. Oke, bagus. Coba kita lihat ya. Terlalu deh Pak Guru. Sholli ala, masih ingat sholli ala apa maknanya? Keselamatan atau kesejahteraan, Pak. Tuh, di kan dulu pelajaran kita yang keempat itu. Jika diikuti fi maknanya ini, gitu ya. Jika diikuti bi maknanya ini. Jika diikuti ala maknanya kesejahteraan atau kesejahteraan dan keselamatan kepada. Begitu ya, ilmu kita dulu ya. Kepada. Aduh, boleh buka lagi Pak. Aduh. Kepada Muhammad dan keluarganya. Apa kalimat ini? Apa kalimat berapa? Ya, di pelajaran yang keempat, pelajaran al-adzan.
Azan. Yang keempat. Rasanya ada. Al-azan, ya. Karena dia bisa bermakna apa? Kalau diikuti Allah. Yang di mana enggak? Berikanlah berdoa untuk memberikan keberkahan. Nah, itu dia. Doa. Jadi, itu kalau diikuti Allah. Karena soli ini bentuk berapa? Soli? Oh, ini ya bentuk 5. Nah, maka maknanya menjadi Berikanlah berikanlah keberkahan. Berikanlah keberkahan. Berikanlah keberkahan kepada siapa? Muhammad Al-Mukhtar. Muhammad yang terpilih kan Pak ya? Ya, Muhammad yang terpilih. Apakah Nabi Muhammad saja? Tidak. Tidak. Kepada siapa lagi? Alihi. Nah, apa alihi? keluarganya. Keluarganya, gitu ya. Apakah seluruh keluarga atau ada keluarga yang diprioritaskan? Al-akhyar. Yang diprioritaskan yang baik. Yang baik, gitu. Keluarganya yang baik. Al-akhyar ini kan khair juga sebenarnya. Ya, tapi karena sifatnya ini kan yang baik ini, siapa yang baik ini? Alihi. Apa tadi alihi? Keluarganya. Namanya keluarga itu banyak apa tidak? Banyak. Karena itu dia pakai al-akhyar gitu. Aduh, susah. Baik. Banyak. Al-akhyar. Ya Allah, berikan kesejahteraan kepada Keberkahan kepada Muhammad. Tadi kan sudah ya Bu Firyanti ya. Tadi ketemu al-akhyar ini 3 huruf dasarnya berarti baik. Nah, udah gitu. Udah ketemu tuh sebenarnya. Gitu ya. Jelas sekarang? Tambah jelas? Iya. Iya, jelas Pak Guru. Itu tadi yang saya sampaikan. Ya, jika bisa mengikuti urutan dalam bahasa Arab, maka ikutilah. Tapi jika tidak bisa, baru kita otak-atik. Gitu. Pak Guru, saya belum banget nih al-muhtarnya nih, apa? Yang tepat menerjemahkan maksudnya tadi lalu jadi apa? Kepada Nabi Muhammad yang terpilih tadi kalau nggak salah. Iya, betul. Maksudnya gimana emang? Apa karena di situ bentuk 4 gitu lalu yang betul sifat lalu kita pakai yang terpilih gitu? Iya. Ya Pak Guru. Oke. Yang lain ada yang masih belum ketemu itunya pemahamannya sehingga perlu ada mungkin pengikat tambahan untuk itu ada? Sudah Pak Guru. Tadi pertanyaan saya juga sama kayak Bu Nur. Tadi mengenai keberkahan itu dari soli apa Pak Guru? Betul, itu gabungan dari soli ala. Soli ala. Oke, iya. Berikanlah keberkahan. Oke, baik. Nah, coba kita dengar Bu Tati, dapat nggak seperti yang teman-teman udah dapatkan? Ini Pak. Ayo Bu Tati, apa tadi dapatnya? Yaitu mengenai Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan. Ya Allah. Sholli itu kan keselamatan ya. Udah beda lagi dah, ceritanya udah beda. Keberkahan. Iya, terus. Keberkahan kepada keluarga Muhammad. Iya, oke. Udah itu? Kalau wa alihi apa tadi? Akhyar ya? Al-akhyar. Wa alihi al-akhyar itu diartikan dengan keluarga yang bagus. Bagus, iya. Oke. Dapat ya, ibu-ibu sekalian, udah dapat ya? Ada penambahan ilmu ya dari contoh yang tadi kita bahas. Kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Pak Guru, mohon maaf. Silakan, Yang di sini Muhammad kan bukan nabi.
Bukan berarti nabi aja ya Pak ya. Itu maksudnya orang-orang yang terpuji atau bagaimana ya Pak? Muhammad Isa atau nama orang? Kalau lihat konteksnya, kalau lihat konteksnya ini ke Nabi Muhammad. Oh iya iya. Ya, kalau lihat konteksnya ini ke Nabi Muhammad. Iya iya. Iya. Baik Pak, ya terima kasih. Satu lagi Pak Guru tanya Pak. Silakan. Al-ahyar ini bermakna tunggal atau jamak Pak Guru? Misalnya yang baik. Jamak tadi, jamak. Oh, iya, jamak. Karena Ali ini kan keluarga itu juga keluarga banyak ya. Berarti kita menerjemahkan yang baik-baik begitu Pak Guru? Atau... Boleh. Dari keluarga baik-baik. Ya, boleh untuk menekankan bahwa dan keluarganya yang baik-baik. Nah, boleh begitu. Ya, Pak Guru. Keluarga yang bagus, yang baik. Oke. Ihtarallahu Muhammadin. Ya. Tanmiyatul mufradat kita berikutnya adalah dari ungkapan ya'muruna bil ma'rufi. Ya, ya'muruna bil ma'rufi. Apa makna ungkapan tersebut? Ya'muruna bil ma'rufi? Ya'muru. Menyuruh kepada kebaikan. Iya, baik. Nah, sekarang mari kita lihat. Al-ma'ruf itu ada makna kebaikan. Khair juga ada makna kebaikan. Gitu ya, ada makna kebaikan. Apa penekanan kata baik di dalam kata al-ma'ruf? Nah, dan itu artinya bisa menjadi pembeda antara kebaikan dalam bahasa Arab yang diungkapkan dengan kata al-ma'ruf dengan kebaikan yang diungkapkan dengan kata al-khair. Kata ma'ruf ini adalah pengembangan dari 3 huruf dasar arofa. Ya. Ain, ro, fa. Arofa, mudhari'nya apa? Ya'rifu. Ya'rifu, masdarnya? Ma'rifah. Ungkapan yang populer di kita adalah ma'rifatullah. Agim itu yang biasa punya kajian namanya kajian ma'rifatullah. Apa maknanya ma'rifah? Mengenal. Pengenal. Yang lebih populer di kita ta'aruf. Ta'aruf gitu. Pengenalan. Nah, ini artinya bahwa yang disebut dengan ma'ruf adalah kebaikan yang sudah dikenal bahwa itu sebagai perbuatan yang baik. Sudah umum, sudah populer. Betul tuh, sudah umum. Artinya dengan apa kita sebut saja dengan nuranilah misalnya, kita sebut saja dengan akal sehat lah, ya, atau kita sebut saja dengan pikiran jernih, bermodalkan nurani, akal sehat, pikiran jernih, kita tahu kita kenal bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Sementara kalau al-khair itu karakternya adalah kebaikan yang diberitahukan oleh Allah melalui gitu ya, melalui kitab sucinya. Melalui kitab sucinya. Ya, melalui kitab sucinya. Misalkan ibu-ibu sekalian bahwa secara akal sehat ya, laki-laki dan perempuan itu ingin berketurunan sehingga mereka menghimpun diri di dalam sebuah keluarga. Nah, itu jadinya ya, menikah itu adalah sebuah kebaikan, itu sebuah ma'ruf. Tapi Islam kemudian mengajarkan tata cara pernikahan dengan adanya akad ya, dengan adanya akad, dengan adanya saksi ya, dengan adanya mahar semacam itu jadinya khair ya. Itu jadinya khair. Karena di dalam masyarakat kita kan ada gitu ya. Di dalam masyarakat kita ada yang ya pernikahan itu tidak
tidak mengharuskan adanya saksi. Sehingga nanti kalau terjadi macam-macam kan jadi problem. Nah, itu contoh-contohnya, contoh yang bisa mendekatkan bagaimana membedakan antara kebaikan yang diungkapkan dengan kata al-ma'ruf serta kebaikan yang diungkapkan dengan kata al-khair. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi kata arafa ya'rifu ma'rifah. Ya, arafa ya'rifu ma'rifah. Yang tadi bisa bermakna mengenal, ya. Bisa juga bermakna mengetahui. Bisa juga bermakna mengetahui. Maka kita salah satu ini bagian dari ritual dalam ibadah haji ada wukuf di Arafah. Bagaimana pakaian kita di waktu wukuf di Arafah? Ihram. Itu kan pakaian putih ya. Ya, pakaian putih yang itu bagian dari bagian putih, nggak boleh yang buat laki-laki tidak berjahit, buka tutup semua. Dan itu artinya apa? Kan itu kalau dikaitkan dengan Arafah itu ya supaya kita mengenali, kita menghayati, kita merenungkan tentang diri kita sendiri sebagai hamba dan Allah sebagai pencipta. Nah, semua manusia dari berbagai suku bangsa, ras dan golongan gitu melakukan hal yang sama pada saat yang sama di hari yang sama. Arafah ya'rifu ma'rifah. Nah, ini contoh ungkapan yang biasanya identik dengan kajian tasawuf, kajian yang berkaitan dengan pensucian diri. Coba dibaca ibu-ibu sekalian. Man arafa nafsahu. Iya, baik. Ada ungkapan yang belum terpahami? Nafsahu, Pak. Iya. Kullu nafsin, masih ingat nafs? Ya, kullu nafsin. Masih ingat? La yukallifullahu nafsan. Nah, atau ini Bu Tati, nafsi-nafsi deh gitu. Diri sendiri. Ya, masing-masing. Nah, gitu ya. Masing-masing, diri sendiri ya. Sendiri. Nafsa. Ya, bisa bermakna sendiri, ya, bisa bermakna diri gitu ya. Nafs itu. Terus. Sudah? Fakod guru. Fakod itu ya, fakod itu seperti biasa ya. Ya, sebelum menyimpulkan bahwa tidak paham itu diantaranya itu bisa jadi karena kita salah menduga lebih dari satu kata tapi kita anggap satu kata. Nah, fakod ini adalah gabungan dari fa dan kod dengan kod. Nah, ada fa dan ada kod. Kod ini dulu kita ketemu awal-awalnya kod qomatis shalah. Kod qomatis shalah. Gerah laksanakan sholat gitu ya? Nah, bukan. Yang kod qomatis shalah. Panggilan. Tunggu, Bu. Panggilan. Kod qomatis shalah. Masih ingat dulu apa mana kod di situ? Adalah kerjakan. Kerja. Tunaikan bukan. Apa? Arafah bentuk berapa? Bentuk madin satu. Bentuk satu ya, ada bermakna telah ya. Iya. Nah, kod kemudian bermakna telah juga, gimana jadinya? Tunggu telah. Nah, itu namanya penegasan. Penegasan. Kerjakan dong berarti ya, Pak. Ah, apa Bu? Maksudnya kerjakan ya, Pak.
Dikerjakan maksudnya. Tunaikan. Bukan. Telah Mati sholat. Maka sungguh telah. Masih ingat ilmunya maka? Maka berarti ada jawab maka. Berarti ada jawaban. Kalau ada jika, Pak. Jika ada Maka sungguh telah. Harus ada maka. Atau yang semakna dengan jika. Apa yang semakna dengan jika? Apabila. Terus apa lagi? Ketika. Siapa gitu. Jangan, kalau siapa itu nanti nanya. Orang ya. Siapapun. Nah, betul tuh. Apa tuh Bu? Siapapun ya tadi. Yang telah mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Iya, oke, bagus. Gimana Bu? Ulangin lagi Bu. Maka apa Coba pakai jika biar langsung nyambung ilmu lamanya, coba. jika siapa yang telah mengenal dirinya. Pakai jika, Bu. Ada yang mau coba pakai jika? Pak Guru. Silakan. Wah, mantap Bu Ratna, silakan. Bu Rana buru-buru dah. Jika apa? Jika dia telah mengenal dirinya. Jika dirinya mengenal Iya. Man di sini mau diapakan, Man? Siapa ya? Jangan, kalau siapa nanti jadi nanya. Orang jika. Siapa? Dia. Siapapun bisa. Apa tuh Pak Guru yang enak tuh? Barang siapa gitu? Jangan. Ini pakai jika. Jika orang. Dia mengenal dirinya, dia telah mengenal Tuhannya. Iya, oke, bagus. Ada yang lain? Jika orang telah mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Iya, bagus. Ada lagi? Jika ia telah mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Iya, bagus. Begitu. Jika orang telah mengenal. Jika ia telah mengenal dirinya. Jika orang telah mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Baik. Nah, ini kan pernyataan ini adalah kita nih, kalau kita mengenal diri kita artinya coba aja. Kemarin kan kita baru bicara ya. Itu untuk memahami bagaimana darah saja, wah luar biasa lah. Segala sesuatu itu akan sampai pada titik bahwa kita ini nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak punya apa-apa. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk pengenalan seperti itu ya. Pengenalan bahwa kita nggak punya daya apa-apa, nggak punya pengetahuan apa-apa, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang terakhir nih, coba nih untuk hari ini. Tuh, contohnya penggunaan ma'rifah. Yajibu ala kulli muslim ta'ala yuhibbu ala yajibu ala kulli muslim ma'rufatullahi ta'ala. Oke, ada ungkapan yang belum terpahami? Itu ala yajibu Nah, coba begini caranya. Seperti ilmu temenan. Iya, kadang-kadang dianggap sama dengan Alif. Kadang-kadang dianggap sama dengan alif. Nah, coba ganti ya-nya dengan waw. Wajib. Nah, udah ketemu. Wajib. Keharusan. Wajib. Harus, apalagi Muslim wajib. Atas setiap muslim mengenal Allah. Wajib mengenal Allah
Yang Maha Tinggi ya, Allah Ta'ala Maha Tinggi. Setiap muslim wajib Maha Tinggi gitu. Seorang muslim wajib Allah yang Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi. Iya. Tuh. Mulai dari subjeknya coba. Subjeknya apa? Orang muslim. Ada kulli. Itu apa? Setiap orang muslim. Setiap orang muslim. Setiap muslim. Setiap muslim wajib atau harus mengenal Allah yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi. Bagus. Alhamdulillah bahagia sekali ini. Nah, ini bisa mempercepat proses kesembuhan saya nih kalau melihat ibu-ibu sekalian. Sembuh, Pak. Ada sembuh jalan-jalan Pak Guru. Ya insya Allah ya. Insya Allah nih agenda awal kita sudah booking dengan Bu Susi. Nah, nanti kalau ada agenda yang lain lagi nanti kita agendakan setelah itu. Tuh, tadi ya, ada teman kita yang nawarkan apa katanya nih dari di chat ya ada tuh mana Bu Lucy? Ya, Musola ada Bu kelihatan wajahnya. Ya nanti di itu Bu, nanti dibicarakan dengan teman-teman ya di grup ya sambil kita silaturahmi ukhuwah ya sambil ukhuwah. Kita bahas nanti di grup. Ya, baik. Udah nyampe bukunya? Udah, alhamdulillah bagus banget Pak Erta. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik ibu-ibu sekalian, hari ini itu dia kajian kita. Untuk sisanya insya Allah nanti kita bahas lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Ya, terima kasih. Ya, salam ibu-ibu semua untuk orang-orang terdekat ya. Bu Yuni salam untuk Ustaz Anding dan teman-teman yang sedang mentadaburi kekuasaan Allah yang ada di sana. Kapan-kapan kita bisa bergabung. Mari kita syukuri ibu-ibu sekalian dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Terima kasih Pak Guru. Mohon maaf juga untuk kekurangannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.